Shalom keluarga damai yang terkasih dalam Kristus. Pagi ini masih dalam rangka masa Prapaskah, kita akan menggali sedikit dari Alkitab mengenai kematian Kristus yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam Perjanjian Lama dan juga diberitakan ketika Yesus masih kecil, kemudian dinyatakan sendiri oleh Yesus. Sebelumnya, marilah kita menundukkan diri dan berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, pagi ini kami hanya mengharapkan pertolongan Tuhan saja, supaya kami mengerti akan firman Tuhan yang kami baca, merenungkannya, dan menjadi pelaku firman. Isilah hati dan pikiran kami dengan pernyataan kasih Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan diambil dari Lukas 2 ayat 30 sampai dengan 35. Demikianlah firman Tuhan. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, perkataan dalam bacaan kita pagi ini dikatakan oleh Simeon, seorang yang sangat saleh dan benar, yang menanti-nantikan penggenapan janji Tuhan. Bapak Simeon ini memberitahukan pada Maria bagaimana anak bayi yang digendongnya itu akan mati dengan menimbulkan kepedihan yang luar biasa pada Maria ibunya, seperti pedang yang menusuk menembus jiwanya. Pada sebuah seminar sewaktu saya masih berkuliah dulu, seorang pemuda berdiri dan bertanya kepada almarhum Dr. Hari Ratulangi yang saat itu sedang menjabarkan secara medis bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Pemuda ini merasa ngeri dengan pemaparan medis penyalipan. Lalu dia bertanya, "Aduh, Dok, kenapa Tuhan Allah menetapkan Yesus harus disalib seperti itu? Apakah tidak ada cara yang lain?" Lalu Dr. Hari berkata dengan bijak, "Tentu, kalau ada cara yang lain, maka Tuhan sudah melakukannya untuk menebus saudara dan saya. Tetapi Allah yang hikmat dan pengetahuannya tak terhingga itu memutuskan salib merupakan satu-satunya cara yang ditentukan Allah supaya saudara dan saya bisa diselamatkan." Pada kesempatan yang lain, Yesus juga memberitahukan kepada murid-muridnya dan orang banyak yang mengikutinya tentang bagaimana dia akan mati. Bahkan dengan metafora yang sangat keras, Yesus berkata, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Wow, perkataan ini sangat keras sehingga menyebabkan banyak orang yang bersungut-sungut. Bagaimana kita makan daging dan minum darahnya dia? Lalu mereka mengundurkan diri, tidak lagi mengikuti Yesus. Padahal ini adalah salah satu hal yang benar-benar wajib, yaitu makan daging dan minum darah secara metafora. Itu yang harus dilakukan seseorang supaya dia beroleh keselamatan. Sesungguhnya makna dari daging dan darah adalah tubuh Kristus yang menjadi sumber kehidupan, dan darah
merupakan lambang kehidupan yang dicurahkan untuk membersihkan dan menyucikan serta memulihkan relasi manusia dengan Tuhan. Pengorbanan Kristus di salib merupakan penggenapan dari kurban pada perjanjian lama. Lalu mengapa harus disalib? Tidak bisakah dengan cara yang lain? Yang pertama, salib melambangkan kutukan atas dosa. Upah dosa ialah maut. Dari kita baca dari Roma 6 ayat 23. Roma 3 ayat 23 mengatakan semua orang sudah berdosa. Tidak ada satu pun yang tidak bersalah. Semua telah berdosa. Galatia 3 ayat 10 menyatakan orang yang disalibkan adalah orang yang terkutuk, tergantung di antara langit dan bumi. Sehingga ketika Kristus disalibkan, dia mati dalam keadaan menanggung kutukan itu bagi kita. Sesungguhnya Yesus yang tidak berdosa itu telah memutuskan menanggung kutukan itu dengan cara disalibkan, yaitu sebagai simbol orang yang dikutuk Allah. Yang kedua, salib memenuhi keadilan Allah. Manusia berdosa seharusnya dihukum, tetapi karena Allah berkuasa dan sangat mengasihi manusia, sehingga ia mengaruniakan anaknya untuk diutus menanggung dosa manusia. Sebab tidak ada seorang pun yang layak disebut domba yang tidak bercacat celah selain Yesus. Sehingga kekudusan Allah dan keadilan Allah dinyatakan melalui salib. Tidak bisa hanya membebaskan begitu saja seorang tanpa dihukum, karena itu tidak adil. Jadi harus ada yang menanggung hukuman itu. Dan karena itulah Kristus diutus untuk menggantikan kita dihukum di atas kayu salib. Yang ketiga, karena manusia harus diperdamaikan dengan Allah. Jadi korban salib bukan sesaji seperti konsep duniawi, kalau dewanya marah dikasih sesajen, bukan. Tetapi itu menjadi simbol perdamaian. Karena kekudusan Allah, dia tidak boleh bersatu dengan yang dosa. Maka tidak ada seorang pun layak mendekati Allah. Sehingga tiap-tiap orang harus disucikan dulu, dikuduskan terlebih dahulu dengan darah salib Kristus. Lalu barulah dia layak untuk diperdamaikan dengan Allah, memiliki relasi dengan Allah Bapa. Nah, Bapak Ibu Saudara, perkataan Simeon di bait Allah kepada Maria menyatakan bahwa penderitaan yang harus ditanggung oleh Yesus pada saat kematiannya akan membawa keselamatan yang disediakan di hadapan segala bangsa. Banyak orang masih meragukan pemberitaan tentang salib ini. Mereka masih memikir-mikirkan jalannya sendiri dengan beramal, berpuasa, usaha berbuat baik, atau ritual-ritual yang lain. Padahal anugerah Tuhan yang diberikan melalui salib Kristus gratis, bukan karena murahan, tetapi karena terlalu mahal dan tidak ada yang sanggup membayar. Sola gratia, semuanya hanya anugerah semata-mata. Efesus 2 ayat 8 sampai 9 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Soli Deo Gloria. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, biarlah kami senantiasa membawa kemenangan salib Kristus kemanapun kami melangkah, agar kami selalu taat dan setia di dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam berkata-kata, dan dalam berkarya. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk menyatakan ungkapan syukur, menikmati persekutuan hari demi hari dengan Tuhan Yesus, dan hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.